Selamat datang lagi di Jeki Anwar Channel. Pada video kali ini saya akan membahas penjelasan dan perhitungan IP, IPK, SKSD, dan SKSN. Tapi sebelum saya jelaskan, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Oke, sebelum saya menjelaskan cara perhitungannya, saya jelaskan apa itu SKS, SKSD, SKSN, IP, dan IPK. Yang pertama, SKS. SKS adalah satuan kredit semester atau bobot dari masing-masing mata kuliah. Tiap-tiap mata kuliah memiliki bobot yang berbeda. Ada yang 1, 2, 3, bahkan sampai 6 SKS. Dalam satu semester, mahasiswa hanya bisa mengambil SKS maksimal sebanyak 24. Jadi sederhananya, SKS adalah parameter terhitung untuk memantau perjalanan studi teman-teman. Oke, yang kedua, SKSD. SKSD adalah satuan kredit semester yang diperoleh. Jadi kalau mahasiswa lulus mata kuliah, maka jumlah SKSD sama dengan jumlah SKS. Tapi kalau tidak lulus, maka nilai SKS-nya adalah 0. Itu menandakan kalau kalian harus program ulang mata kuliah tersebut. Yang ketiga, SKSN. SKSN adalah satuan kredit semester yang dikali dengan nilai. Total SKSN per semester ini akan dibagi dengan SKS untuk memperoleh IP atau IPS dan IPK. Selanjutnya, yang keempat, IP atau IPS. Singkatan dari Indeks Prestasi per Semester, yaitu ukuran yang dipakai dalam bidang akademik. IPS adalah nilai rata-rata semua mata kuliah dalam satu semester. IPS diperoleh dari hasil bagi SKSN per semester dibagi jumlah SKS per semester. Dan yang terakhir, IPK. IPK singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. Merupakan nilai kumulatif dari IP, yaitu nilai mahasiswa setiap semesternya. IPK adalah mekanisme pengukuran kemampuan mahasiswa dalam menguasai ilmu yang didapat selama perkuliahan. Setelah menyelesaikan skripsi, mahasiswa yang akan menerima transkrip nilai yang akhirnya didapat inilah yang disebut dengan IPK. Cara memperolehnya, IPK sama dengan SKSN kumulatif dibagi dengan SKS kumulatif. Oke, itu penjelasan dari apa itu SKS, SKSD, SKSN, IP, dan IPK. Oke, kita lanjut ke perhitungan SKSN, SKSD, IP, dan IPK. Yang pertama, saya kasih contoh, ini adalah pada semester 1. Ada kartu hasil studi. Mahasiswa ini program ada 8 mata kuliah, dan ini adalah SKS. Jadi, 21 SKS yang diprogramkan pada semester ini. Dan juga ada nilainya. Kita sudah ketahui kalau nilai A itu angkanya 4, A-3,75, AB 3,50, dan seterusnya sampai E adalah 0. Jadi, untuk memperoleh nilai SKSN per mata kuliah, jadi SKS dikali dengan nilai. Tadi saya sudah jelaskan SKSN itu SKS dikali dengan nilai. Jadi 2 dikali dengan 4. 4 dapat dari mana? A adalah nilainya 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Sedangkan mata kuliah yang berikutnya fisika dasar dapat nilai AB. AB itu angkanya 3,50. Berarti 3 dikali 3,50 berarti 10,5. Diteruskan sampai di bawah. Dan kalau sudah diperkalikan SKS dikali dengan nilai per mata kuliah, kita dapat nilai SKSN semuanya dan dijumlahkan. Dan dijumlahkan hasilnya adalah 64 untuk mahasiswa ini. Itu SKSD. SKSD itu yang tadi sudah jelaskan. Kalau yang lulus berarti nilainya sama dengan SKS. Kalau tidak lulus berarti 0. Untuk bahasa Inggris, nilai SKSD-nya 2, karena mata kuliah ini dia lulus. Ini ada keterangannya. Kecuali pada mata kuliah ini, kalkulus dasar nilainya D+, berarti mata kuliah ini tidak lulus. Berarti SKSD-nya 0. Jadi, sudah itu kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah
Oke, kita sudah tahu SKSN dan SKSD. Sekarang kita tentukan IP-nya. Oke, IP-nya itu adalah untuk mencari IP SKSN per semester dibagi SKR per semester. SKSN yang kita peroleh tadi adalah 64. Jadi 64 dibagi dengan SKR per semester yaitu 21. Jadi 64 bagi 21 sama dengan 3,047. Karena pakai menggunakan dua angka belakang koma, berarti dibulatkan menjadi 3,05. Berarti ini sama kan? Oke, kalau pada di semester 1 ini IP dan IPK-nya sama karena masih di semester 1. Oke. Berikutnya, kalau pada saat di semester 2, nah, ini mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa tersebut pada semester 2, berjumlah 22 SKS. Jumlah SKS sebelumnya di program 1, SKSD semester sebelumnya 18, SKSN semester sebelumnya adalah 64. Oke, ini SKS-nya dan nilainya kita sudah tahu, range-nya seperti ini. Dan sama cara menentukan SKSN per mata kuliah sudah tahu 3 dikali 3,5 sama dengan 10,5. Untuk matematika 2 dikali 2,75 sama dengan 5,5. Hasilnya SKSN-nya 67,25. Kalau ditotalkan semua ya. Kalau SKSD sudah berarti ini keterangannya lulus semua, berarti SKSD-nya sama seperti SKS, totalnya 22. Oke. Jadi total SKS semester 1 dan 2, satunya itu 21, untuk semester 2 22, berarti total SKS-nya adalah 43. Sedangkan total SKSD semester 1 itu 18 tambah dengan semester 2-nya 21 adalah 40. Ini menandakan ada selisih 3 SKS. Seperti yang tadi, mata kuliah di semester 1-nya, kalkulus dasar yang 3 SKS tidak lulus. Sementara total SKS N semester 1 dan 2 yaitu 64 ditambahkan dengan 67,25 sama dengan 131,25. Oke, jadi datanya sudah diperoleh, maka nilai IP-nya IP sama dengan SKSN per semester dibagi SKS per semester. Jadi SKSN per semesternya 67,25 dibagi dengan SKR per semester itu 22. Jadi hasilnya 3,056. Jadi bulatkan jadi 3,06. Sementara IPK-nya SKSN kumulatif dibagi SKS kumulatif. Ya, SKS kumulatif ini yaitu 131,25. Sedangkan SKS kumulatifnya adalah 43. Jadi hasilnya 3,052. Ya, sama dengan 3 menggunakan dua angka belakang koma jadi 3,05. Jadi sampai sini teman-teman mengerti ya. Oke. Oke, berikutnya ini penjelasan kalau ada program ulang. Ada mata kuliah yang program ulang. Misalkan pada semester 3 ini, mahasiswa ini program mata kuliah ulang kalkulus dasar di semester 1 yang tadi, yang tidak lulus tadi. Jadi, di sini datanya jumlah SKS total sebelumnya itu 43, SKS total semester sebelumnya 40, SKSN total semester sebelumnya 131,25. Oke. Jadi ada program ulang kalkulus dasar dengan 3 SKS. Oke. Dan sudah diketahui ini nilainya, SKS-nya, SKSN-nya totalnya 68,75. SKSD-nya 24 karena semua mata kuliah yang program pada semester ini lulus semua. So, jadi total SKS semester 1 dan 2 dan 3 adalah 21 tambah 22 tambah 4 sama 67. Kurang 3. Kenapa kurang 3? Karena SKS mata kuliah yang diulang harus dikurangkan. Kalau tidak dikurangkan berarti pendobelan SKS pada mata kuliah tersebut. Sehingga nilainya adalah total SKS 64.
Oke, mengerti? Oke, yang kedua total SKSD semester D1, 2, dan 3. Jadi 18 tambah 21 tambah 24 sama dengan 64. Jadi teman-teman bisa lihat total SKS dengan total SKSD sama, berarti semua mata kuliahnya sudah lulus. Oke, berikutnya total SKSN semester 1, 2, 3. Ya, total SKS semester 1, 2, dan 3 kalau dijumlahkan hasilnya 200. Dikurangkan dengan nilai mata kuliah yang lama, yaitu kalkulus dasar. Nilai lamanya itu dapat 3,75. Otomatis 200 kurang 3,75 hasilnya adalah 196,25. Oke, berarti sama seperti ini ya. Jadi kita bisa dapat IP-nya, IP SKSN per semester bagi SKS per semester. Jadi 68,75 dibagikan dengan 24, hasilnya 2,84 sama dengan 2,86. Sedangkan IPK-nya SKSN kumulatif yaitu 196,25 dibagi dengan SKS kumulatif yaitu 64, diperoleh hasil 3,066. Kita menggunakan dua angka belakang koma, berarti 3,07. Oke, mengerti kawan-kawan? Jadi, teman-teman sudah bisa mengetahui cara perhitungan SKSN, SKSD, IP, dan IPK. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga pembahasan tentang perhitungan IP, IPK, SKSN, SKN teman-teman bisa mengetahuinya. Supaya jangan bertanya-tanya lagi, oh cara hitungnya bagaimana? Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati.